Assalamualaikum teman belajar, apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Ini adalah video part 6 dari seri perjalanan umroh kami, The Holy Journey Series. Di hari ke-7, rombongan kami melakukan City Tour Madinah, mengunjungi situs-situs bersejarah dalam perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegakkan syariat Islam. Tujuan pertama kami adalah ke Jabal Uhud. Yuk teman, ikuti kami ya. Dukung channel kami meluaskan kebermanfaatan dengan subscribe, like, dan share ya teman. Terima kasih. Bisa krisis ekonomi. Iya, bisa collapse ya Ustaz. Ya, bisa jadi negara yang gagal. Kenapa? Karena jalur perdagangan mereka, bisnis mereka, musim panas, musim dingin sudah dicegat sama umat Islam. Itu salah satunya. Jadi pokoknya umat Islam mau nggak mau harus selesai dari Madinah. Kalau nggak, dagangnya nggak lancar. Seperti itu. Ya. Kalau nggak salah, Singapura itu negara maju bukan karena banyak sawitnya, karena dia bisa memanfaatkan jalur-jalur perdagangan. Seperti itu. Itu yang kedua. Nah, terus ketika kaum musyrikin ingin menyerang kaum muslimin di Madinah, berita itu bocor kepada Nabi Muhammad, karena di Mekah ada saudaranya Nabi Muhammad, pamannya sendiri yang gak hijrah, belum hijrah. Siapa namanya? Bapaknya Abdullah kemarin yang udah kita bahas. Siapa? Hah? Pamannya Nabi kan ada 4, 2 masuk Islam, 2 nggak masuk Islam. Siapa yang masuk Islam? Hamzah dan Abbas. Kalau Hamzah ikutan ke Madinah, maka nanti gugur di perang. Oh. Nah, yang nggak ikutan Abbas. Terkulihal. Jadi Rasulullah bermusyawarah. Nah, di grup musyawarah itu ada senior, ada junior, ada bapak-bapak, ada anak-anak muda. Kalau Rasulullah melempar, kita perang kota aja. Mereka masuk, kita udah tahu celah-celah, kita perang di dalam Madinah. Jadi kita nggak usah parani mereka. Kenapa? Karena yang muda-muda ini ngerasa waktu itu nggak ikut perang Badar. Nah, waktu perang Badar itu kan bukan niat perang asalnya, cuma mau cegat orang dagang, lumayan dapat harta rampasan. Karena harta kaum muslimin itu diambilin semua, Pak, dijarah tanah-tanah. Kami sampai di Jabal atau Bukit Uhud. Dari kejauhan udah kelihatan nih tataran bukit lokasi terjadinya perang Uhud di tahun ketiga Hijriah, dan juga ramainya jamaah yang berkunjung. Jadi intinya musyawarah itu ada pemuda, ada bapak-bapak. Yang pemuda idenya pokoknya kita parani aja. Bukit apa? Uhud. Kan kita mau ke tempat syuhada Uhud dulu. Kalau nggak penuh kata Ustaz. Ketika surat itu sampai itu suasana di Madinah genting. Sholat pun pegang senjata. Dan seperti Sa'ad bin Mu'ad, tokoh-tokoh Ansor, Usaid bin Khudair itu, the big bossnya Ansor itu semuanya jaga rumah Nabi. Sholat pegang senjata. Kenapa? Karena MOU-nya orang Ansor dengan Nabi itu harus menjaga Nabi sebagaimana mereka menjaga anak istri mereka. Jadi begitu tepat. Ketika datang surat kontrol sama orang musyrik, itu tokoh-tokoh Ansor semuanya jaga-jaga, sebagian itu betul-betul jaga di rumah Nabi. Pintu gerbang. Perang Uhud terjadi pada 7 Syawal tahun ketiga Hijriah atau 23 Maret 625 Masehi. Sebanyak 80 pejuang muslim syahid pada perang ini, dan disinilah juga para syuhada dimakamkan.
بك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حزت في الله. Alhamdulillah. Rasulullah SAW pernah mimpi sebelum perang Uhud menyembelih 70 sapi, 180 sapi, itu takdirnya. Ngumpulin poin habis itu. Tes. Nah, jadi kalau mimpinya Nabi itu benar, mimpi Nabi itu benar. Jadi Nabi SAW pernah mimpi menyembelih 80 sapi. Nah, dulu kaum musyrikin di perang Badar umurnya juga sekitar 80. Sekarang 80 dari umat Islam. Nah, di sini tokoh-tokoh yang gugur di sini yang babat alas Madinah seperti siapa? Mus'ab bin Umair. Jadi ketika 6 orang itu yang sudah kita ceritakan, 6 bibit unggul dari Madinah itu yang Rasulullah lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba 6 itu mau menerima dakwah Rasulullah karena cerita orang Yahudi. Nah, dari situ kan ngajak teman-temannya 6 orang itu, termasuk Sa'ad bin Ubadah itu diajak. Nah, nanti pas mereka balik, Rasulullah mengutus sahabat Nabi Mus'ab bin Umair. Nah, Mus'ab bin Umair itu orang musyrik juga tadinya, tapi masuk Islam. Itu anak pintar, rajin menabung. Pokoknya Mus'ab bin Umair itu anak pintar, ganteng, anak orang kaya. Aslinya anak papa. Iya, itu papa. Terkenal dengan kulitnya glowing gitu. Glowing lah kalau glowing kita. iya kan. Mus'ab bin Umair tuh. Tapi setelah masuk Islam, dia betul-betul fokus berdakwah sampai Rasulullah utus. Rasulullah aja masih di Madinah, yang babat alas berdakwah di kebun-kebun, menemui tokoh-tokoh Ansor, Usaid bin Khudair, termasuk Sa'ad bin Ubadah. Itu ya Mus'ab. Sampai mau kalau bahasa kita mau dibacok gitu sama orang-orang Ansor. Pas lagi suamimu di depan juga? Ya itu. Ada ibu lagi duduk. Ibu. Oh, jualan. Ini nanti aja deh. Ternyata yang itu yang viral-viral di Instagram itu kemarin aku jalannya kurang sedikit. Tadi pas lagi terus baru tahu. Oh, iya yang frame. Iya. Frame yang Madinah. Jalan sudah jalan. Oh. Kemarin aku nggak ngerti. Mainnya masih kurang jauh, asik. Kemarin Bener. kemarin dapat apa di pintu? Suamiku minta pulang tuh kemarin ke hotel katanya dia. Aduh bu, aku sakit perut. Ayo bu, balik ke hotel. Oh, ya wes lah. Itu kurma tuh. Wih, masya Allah. Aduh. Kurma nggak? Pasar itu ya kan? Ya, biasa tempat itu. Kurma di Pindau. Tukang bedanya nggak ada tempat jual. Iya sama aku beli. Itu belanja? Enggak. Di Pindau beli kurma berapa? Untuk ajwa yang besar itu kilo berapa? 800 graman ajwa 70. Yang gede-gede di kota gitu yang besar ditaruh enggak sih 800 gram ditaruh 4 Apa? Nanti mau pengen nasiu. Mau pakai payung nggak? Enggak. Aku pakai topi dulu deh. Ih, udah tinggi. Gandengan dong Pak, ayo Pak. Gandengan, Pak, gandengan dong. Gandengan tolong please. kita jadi endorse ya. Kami menaiki Bukit Ar-Rumah. Lokasi ditempatkannya 50 pemanah dalam perang Uhud. Teman, kalau kesini gunakanlah alas kaki yang proper ya.
Karena bukit ini batunya keras dan tajam, bisa melukai kaki. Gunakan juga payung atau topi, juga kacamata hitam, sebagai perlindungan ekstra dari panas matahari. Ini sejarah ya. Ini buku foto-foto ini, kalau dulu bukan foto-foto sahabat pegang panas. Nah, jadi kaum muslimin ini pertempuran di sini. Ketemu lagi. Kaum muslimin di sini. Orang muslim datang dari sana. Ya. Nah, sebelum pertempuran Rasulullah kan mereka datang dari sana kan? Datang dari sana. Datang dari arah sana. Nah, datang dari arah sana. Sana itu lihat dari saya. Nah. Jadi kata Rasulullah menugaskan segini. Apapun yang terjadi kita mati semua. Jangan geser. Kenapa? Rasulullah juga pandai taktik. Karena ini termasuk uji di sini. Ya, termasuk ketika peperangan. Nah, pasukan berkudanya dipimpin oleh Walid bin Walid. Asistennya Wamin, Ikrimah, Ibn Abi Jahal, bapaknya udah mampus. Abu Jahal dan Sufyan, pemimpin utama. Ya. Antaman undang lawan kaum musyrikin ternyata tidak kuat cuma tidak padahal 3.000 lawan 700 lawan 700 aslinya sih 1.000 aslinya umat Islam 1.000 berangkat dari Madinah 1.000 dari sekitar Masjid Nabawi kan kelihatan kalau negeri Masjid Nabawi ya 1.000 tapi di tengah jalan ada provokator orang Islam juga tapi munafik Abdullah bin Ubay bin Salul katanya mau usah pernah kok mati jadar di tengah-tengah jalan 300 membelot pengen Pak 1.300 nya kabur hampir setengahnya ya hampir lah ya seperempat 1.300 nya hilang tinggal 700 ya itu bayangin gimana bentar Bapak kita sama-sama dakwah sedih nggak Bu? Pada waktu nanti gimana dakwahnya padahal nggak penuh memori keluar aja bosan di grup gitu sampai jumpa di akhirat nah gitu ya jadi kita itu ada cara-cara orang munafik untuk positif itu صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم. Jabal Uhud adalah pembelajaran keras bagi kaum muslimin tentang makna kepatuhan kepada pemimpin. Betapa mahalnya harga yang harus dibayar. Rasulullah SAW yang terluka parah, 80 nyawa pejuang menjadi syuhada hanya karena sekelompok pemanah yang tergoda harta hingga mengabaikan perintah dan turun dari pos-pos mereka di Bukit Ar-Rumat. Begitulah sejarah mengajarkan kita tentang urgensi patuh kepada keputusan pemimpin. Karena jika tidak, efeknya akan merugikan banyak orang. Kami kembali ke bus untuk menuju ke lokasi city tour berikutnya. Kami akan mengunjungi wisata kebun kurma. Teman belajar, ikuti kami ya. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
كلهم هزت في الله لم تزم ولم تهم هزت في الله لم تزم ولم تهم حتى غادت أمة الإسلام في النجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم Aku nyasar. Di bawah teduhnya pepohonan kurma, kami disuguhkan teh mint yang sangat segar, juga buah kurma yang lezat. Kebun ini juga menjadi taman surga bagi kami, karena jiwa-jiwa kami yang lelah di-recharge kembali di sini melalui kajian agama dari Ustadz Henry. Kita semua sudah sangat merindukan kepada saudara-saudara kita, ikhwana. Terus sahabat nanya, alasna ikhwana kayak Rasulullah? Di situ kan ada Abu Hurairah tuh, sahabat. Nah, emang kita bukan ikhwan panjenengan Rasulullah? Emang kita bukan saudara panjenengan? Dan juga saudara ini, saudara saya Islam. Apa kata Rasulullah? Antum ashabi, kalian itu sahabatku. Antum ashabi, kalian itu sahabatku. Apa kata Rasulullah? Ikhwanuna, saudara-saudara kita, alladzina lam ya'tu ba'du. Atau diterangkan, wa ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du, ya. Adapun saudara-saudara kita itu belum ada. Nabi itu merindukan orang yang belum ada waktu itu. Ya, Nabi kan 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Ya, pas Nabi ziarah kubur mengatakan, aku udah kangen banget loh sama saudara-saudara kita ini. Kata sahabat, lah kita kan udah saudara-saudara sampai ya Rasulullah panjenengan. Enggak, antum masawi ikhwanuna alladzina lam ya'tu ba'du. Saudara kita itu belum datang. Belum datang Rasulullah kan. Rasulullah itu merindukan saudara-saudaranya yang belum ada di atas muka bumi. Tapi Rasulullah merindukan. Ya, jadi dalam Islam itu, Bu, dalam Islam, umat Islam itu, umatnya Nabi Muhammad itu ada dua grade atau ada dua kelompok. Kelompok sahabat dan kelompok ikhwan. Itu aja. Jadi umat Islam itu kalau mau dibagi dua, ya ada dua. Umat Nabi Muhammad itu sahabat sama ikhwan. Sahabat itu Abu Bakar, Umar, Utsman, Zaid bin Thabit, ya, yang kita sebut seperti ya, Tolha ibn Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, itu namanya sahabat Nabi. Khalid bin Walid, Ikrimah yang tadinya musuh Islam juga, Ammar bin As, itu sahabat Nabi. Jadi sahabat Nabi adalah alladzina laqaw Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'min Nabi, atau alladzi laqiya Nabi wa mata 'alal iman. Sahabat Nabi itu orang yang sejaman sama Nabi, ketemu Nabi, dengar suara Nabi, ya, kemudian mati di atas iman. Kalau dia matinya nggak ada di atas iman, itu bukan sahabat. Dan nanti ada sahabat ada yang follow Nabi kalau dia mati, itu bukan sahabat. Ya, kenapa? Karena murtad. Nanti ada sahabat
murtad, masuk Islam lagi, mati dalam keadaan Islam, berarti sahabat. Betul. Ada bu, sahabat yang pernah murtad kalau Nabi masuk, ikut Mikdad al-Aswad di Yaman, kemudian diperangi Abu Bakar As-Siddiq. Ustaz Afwan, sebentar Ustaz. Ada juga. Boleh satu aja. Ya, itu masih sahabat. Yang penting mati dalam keadaan Islam dan dulunya pernah ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kalau Najasyi sahabat bukan. Najasyi itu yang raja di Ethiopia itu, ketika meninggal kata Nabi, yuk kita sholat gaib, kita sholat, langsung dipaksa Nabi mengatakan kepada Bilal agar orang-orang ngumpul di situ, yang membantu kita di situ, di mana? Musola situ, di mana? Masjid Gomamah di situ. Ya, jadi ketika dapat kabar Najasyi meninggal, nah ini kabarnya itu apa lewat surat atau karena wahyu? Yang pasti ketika hari itu meninggal, Rasulullah ngajak semua sahabat untuk sholat di akhirnya suruh berbaris tiga saat. Nah, seperti itu. Jadi Najasyi itu masuk sahabat atau bukan? Dia nggak ketemu Nabi, tapi beriman kepada Nabi. Bahkan ketika Nabi nikah dengan anaknya Abu Sufyan itu termasuk Islam. Siapa namanya? Anaknya Abu Sufyan masuk Islam siapa? Tahu nggak bu? Abu Sufyan itu jenderal yang jahat itu tadi kan, ya, punya anak cewek. Siapa? Ummu Habibah. Ada anak ceweknya Ummu Habibah. Jadi di sana Khailan, ya, Qur'an Muhajirin yang ada tanda putihnya di kepala dan di kaki. Baina khairin min dumin, di antara kuda-kuda hitam. Bisa nggak bedain mana kuda dia, mana kuda orang? Oh bisa. Ya begitu juga umatku, kata Nabi. Ya tuna yaumul qiyamah Qur'an Muhajirin min asharil wudu. Sama umatku, maksudnya ikhwan, nanti aku itu akan hafal dan Rasulullah menegur kita, Pak. Rasulullah bisa membedakan ya umatnya dengan bekasnya wudhu. Kata Nabi, kalau ada laki-laki punya kudanya itu semuanya ada tandanya putih di dahi sama di kaki. Terus kuda dia itu berada di antara kuda-kuda hitam. Bisa nggak bedain mana kuda dia, mana kuda orang? Bisa. Sama umatku, ikhwan ini nanti di hari kiamat, dia Rasulullah belum ketemu, belum duduk sama-sama, ya belum dengar ceramah langsung dari Rasulullah, tapi karena ada bekas wudhunya, jadi Rasulullah tahu. Jadi Qur'an Muhajirin min asharil wudu. Makanya di hari kiamat orang beriman itu nanti bercahaya bekas wudhunya. Pokoknya sekarang yang sholatnya nggak maksimal berarti ya gimana nanti? Rasulullah nggak akan maksimal nanti. Makanya sholat itu kalau dalam Islam wajib. Bahkan kata Rasulullah, al-ahdu lati bainana wa bainahum as-shalah, faman tarakaha faqad kafar. Sholat yang 5 waktu itu beda kita dengan orang selain kita. Siapa meninggalkan sholat 5 waktu terancam kekufuran. Nah itu kan ngeri. Ya, jadi Rasulullah itu akan kenal dan akan menyayangi kita, akan menyambut kita karena kita sholat 5 waktu. Nah sekarang buktinya sholat 5 waktu itu cuma 5 menit, tapi beratnya bukan main. Nonton Piala Dunia atau penyisihan ya lawan Cina malam-malam bangun kalah lagi ya, Asnawi main. Oke, ada dulu ya. Kalau nonton bola kita bangun malam-malam, tapi untuk sholat subuh berat. Hanya itu anak-anak muda, PNS. Kalau sholat waktu beratnya. Tapi kalau program kunjungan atau apa gitu, sholat nomor 1 kata Nabi. Awwalu ma yuhasabul 'abdu bihi yaumil qiyamah sholat. Yes. Amal yang pertama kali dihitung nanti dari kiamat dari seorang itu sholatnya. Baik hasunat sairu amalihi. Itu ada Pak Cik. Ya. Jadi kalau amalannya bagus, sholatnya bagus, dijamin yang lain lancar jaya. Lancar jaya. Sholat sekali lagi bu, pokoknya sholat. Anak wis gede juga bu, diingatin sholat. Rasulullah tuh bu, Fatimah masih dibangunin sholat, kadang-kadang masih diingetin Ali bin Abi Thalib. Nah apa? Tetap diingetin sholat. Biar udah raksasa gitu, tetap saling mengingatkan sholat. Itu juga salah satu wasiat Rasulullah sebelum meninggal. As-sholat. Nah, kemudian nanti ada satu kaum kata Nabi, la yudadana aqwamun. Nah, sebelumnya kata Nabi SAW,
Ana faratukum alal haud. Nah, Nabi ini termasuk kata kunci. Ana faratukum alal haud. Nabi ngomong ke sahabat, saya duluan ya, maksudnya saya mati duluan. Ana faratukum alal haud. Saya akan mendahului kalian di telaga. Nah, saya akan mendahului kalian di telaga. Ana faratukum alal. Jadi isyarat Rasulullah itu ketika memang sudah takdirnya harus mati nggak apa-apa, tapi Rasulullah memanfaatkan kematian itu untuk apa? Untuk mempersiapkan. Kata Nabi, saya duluan di telaga. Jadi itu nanti ada telaga, ya telaga apa bu? Ya telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang itu kata Nabi Muhammad, ya saya duluan. Jadi Nabi Muhammad mau menyiapkan telaganya, kan nanti di situ ada gelas-gelasnya. Nabi Muhammad mau duluan prepare, mau nyambut umatnya. Bayangin loh, kita aja ini kan siapin di sini ya mungkin ya. Jadi Nabi Muhammad itu ketika nanti kalau saya meninggal duluan, saya mau ke telaga duluan, saya mau nyiapin, mau nyambut umatnya. Luar biasa nggak? Jadi Rasulullah itu kangen banget, umatnya belum ada, udah dikangenin. Terus kalau mati duluan, saya ke telaga duluan ya, saya mau prepare, mau nyambut umatnya datang Rasulullah. Makanya kita mudah-mudahan bisa minum dari telaga Rasulullah, kalau bisa bersua dengan Rasulullah SAW. Rasulullah udah nunggu kita. Nah ketika Rasulullah meninggal, Rasulullah memanfaatkan untuk nunggu duluan di telaga. Saking kangennya bu ditungguin. Ibu kan ada suaminya lama pergi ditungguin ya. Kalau ada orang yang kita sukai itu kan kita tunggu, ya kan? Kita tunggu kan? Kalau nggak disukai kapan berhenti gitu ya? Ya nggak? Tergantung. Ya, kalau nggak baik biasanya kita nggak menungguin biasanya. Tapi kalau dia baik, intinya bayangin Rasulullah itu ya Allah, dia mau nyiapin, mau prepare karena umatnya mau datang. Umat yang belum ada pun udah ditandain, mau dijamu bu. Rasulullah itu bu. Jadi kemana ada orang Pakistan nangis-nangis, nggak apa-apa, ibu juga nangis-nangis. Kalau takut di situ, nanti hotel lah nangisnya, takut ria di situ kan. Pokoknya harus nangis gimana lah. Rasulullah itu luar biasa. Semua habis untuk umatnya. Ya, terus kenapa kira-kira ya kita kok dirindukan banget oleh Rasulullah? Kami membawa makanan kucing dari rumah. Memang berniat untuk bersedekah kepada kucing-kucing yang kami temui. Teman bisa Ini juga nih dipisahin ya, kalau ini dia kasih mau sendiri. kasih makan kucing Yang juga. Kalau repot membawa dari rumah, kita bisa beli aja makanan kucing di supermarket atau toko-toko dekat hotel saja. Sini ya, dia lucu banget ya. Sini ya. Sini dia ya. Sini. Bus, lucu banget yang ini. Ini Indonesian. Lo Arab ini Indonesian. Biar dia paham. Selain komik, ada kali bu yang lain? Coklat gitu. Itu nata dan dia ngajak aku suruh nama dia kok ngajak anaknya. Ini juga lucu banget tau yang ini nih. Imut ini. Miau. Miau. Lihat di sini miau. Malah dia yang datang. Saat kami berkunjung, masa panen kurma di kebun ini sudah lewat. Kurma-kurma yang ada di pohon adalah kurma yang masih kecil-kecil. Di kebun kurma ini
ada sentra kuliner juga teman. Ada bakso dan ada es teh manis. Dan ada juga toko-toko untuk belanja berbagai oleh-oleh dan souvenir. Oh itu. Ini belum mateng. Masih pentil, jatuh sama diituin burung kali ya. Ya sini nih. Pilih satu. Dih nggak mau kayak gitu mah. Gerbangnya kayak gitu ya, deket-deket ya, aurat. Iya, dan kalau ngetok habis ngetok nggak boleh ngadep ke pintu. Iya, aurat. Rumahnya tipenya tuh kayak gitu. Rumahnya tertutup. Heeh. Puas menikmati suasana kebun kurma dan berbelanja oleh-oleh di sana, rombongan kami meluncur ke tujuan berikutnya, yaitu masjid pertama yang dibangun Rasulullah SAW di kota ini, Masjid Quba. Katanya kalau di negara dia Persia itu kalau ada perang kita dikepung begitu apa, pokoknya gimana caranya supaya nggak bisa masuk kita buat parit. Nah itu Bu, itu Masjid Fatah Sabah Masjid. Intinya Sabah Masjid apa namanya? Itu dulunya yang kemah-kemah sebagian sahabat ya, kemudian dibuat masjid itu. Sekarang jadi masjid yang besar. Nah, ada yang menarik di perang Ahzab ini. Jadi perang Ahzab ini Yahudi berkhianat. Nah, dia di dalam Madinah cuma bekerja sama dengan orang-orang Quraisy. Nah, makanya nanti Nabi eksekusi orang-orang Yahudi yang berkhianat itu. Nah, jadi ini ada yang menarik nih di perang Ahzab ini. Ya, kaum muslimin itu udah ketakutan sekali. Nah, jadi kalau ditanya kontaknya sekitar mana, pokoknya yang antara mana gitu ya. Nah, saya pakai peta sih, baterai saya habis tuh, ilmunya di Google ya. Google. Jadi kalau ada gambarnya sebetulnya Bu ya, jadi inti paliknya begitu. Di Masjid Nabawi mungkin ada kemarin itu yang nggak melihat gitu ya, mungkin di Museum Nabi. Nah, jadi intinya itu parit pokoknya celah yang bisa dilalui oleh pasukan berkuda. Nah, ya gimana ya di sekitar sini tadi masih betul seperti itu. Nah, sisa-sisa bekas kontaknya itu udah nggak kelihatan sekali. Nah, nanti saya lagi cari bukunya sebetulnya, ada peneliti Madinah sejarawan, dia lagi mencoba mengkonstruksi lagi. Nah, jadi dari sini ke sini yang sekarang udah jadi daerah itu. Contohnya Nabi dilahirkan di Mekah, sekarang sebagian Arif sejarawan Profesor siapa itu sekarang itu posisinya udah jadi perpustakaan yang rumahnya Nabi dulu. Nah, seperti itu ada karya-karya ilmiah tentang hal tersebut ya, termasuk Nabi lewat mana kalau ke Gua Sur ya, jalurnya lewat mana. Nah, itu ada itu penelitian tentang hal tersebut. Nah, jadi ada yang menarik. Jadi ketika kaum muslimin itu betul-betul ketakutan, kemudian contohnya ketika gali parit itu ada batu-batu besar, sahabat nyerah. Ya, sahabat nyerah, kemudian Rasulullah yang memecahkan batu tersebut. Ketika Rasulullah memecahkan batu, kata Rasulullah, saya diperlihatkan kunci-kunci istana Persia, saya diperlihatkan kunci-kunci istana Romawi. Nah, terus berita itu viral, terus diejek. Ya, kata orang-orang munafik, Muhammad udah ngelindur saking anunya. Saking apa ya? Saking takut, saking apa itu ngomongnya udah kesana kesini gitu. Orang munafik itu, orang Islam sendiri mengatakan dzarrahaula idinuhum. Dari kejauhan terlihat betapa cantiknya Masjid Quba. Ketika kami berkunjung, masjid ini sedang diperluas area pelatarannya, sehingga nantinya akan lebih nyaman lagi.
Kali lipat dari ini. Kali lipat. Ibu tadi mana ya sudah ditunggu sama putranya? Yang pakai kursi. Ibu. Kursi di sini. Tadi lagi diantarin. Udah. Alhamdulillah tadi dapat kurma muda. Iya. Alhamdulillah. Tadi di rumah. Iya, lihat. Bener kan? Bener. Sama kan? Sama. Beli. Ya udah berkumpul. Ini adalah siang hari terakhir kami di kota Madinah. Dini harinya, di jam 2 pagi, kami check out dari hotel dan berangkat menuju Jeddah untuk penerbangan jam 12.50 siang waktu Saudi. Penerbangan insya Allah jam 12.50. Check-innya jam 9 kurang lebih. Jadi kita akan berangkat jam 2 menggunakan bis dan jadinya insya Allah nanti malam jam 9. Dan insya Allah nanti malam kalau nggak bangun insya Allah kita keliling ke kamar masing-masing. Kita tidur ya, sebelum ya. Insya Allah kita tidur karena ini teknisnya krusial. Jadi 6 jam perjalanan ke Jeddah. Nanti sarapan paginya nanti kemungkinan di Masjid Hasan Anani ya. Ya semoga di sana ada di mana saja ya. Nanti insya Allah kita mampir akan sarapan seperti itu. Mungkin seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Sudah, insya Allah cukup ya. Insya Allah. Waktu rasanya begitu cepat berlalu di kota ini. Rasanya belum ingin pulang. Belum puas hati kami berada di kota Nabi ini. Mendapatkan sholat zuhur terakhir ya. Itu untuk safar ini terakhir safar ini. Mungkin kedepannya bisa kembali lagi. Amin. Rabbal alamin. Kenceng bener amin ya semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami nggak akan pernah bisa move on dari perjalanan ini. Ada bagian diri kami yang tertinggal di Mekah dan di Madinah. Once you came here, then you belong here for the rest of your life. Ungkapan itu tuh kena banget di hati. صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد القونين والثقلين والفريقين من أرب ومن أجم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
Koper kami sudah siap di depan kamar dan akan diangkut ke dalam bis. Malam ini kami tidak tidur. Kami berjalan-jalan di area Masjid Nabawi, menikmati saat-saat terakhir kami di sini pada umroh kali ini. Tidur bisa nanti dalam perjalanan menuju bandara. Momen ini sangat sayang untuk dilewatkan begitu saja. Ambil hitungin juga tuh angle pintu masuk ngaruh itu bisa. في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وأساء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. Bapak Ibu nanti kalau mau sampai rumah, ya kalau mau sampai rumah sudah melihat batas-batas kota yang Australia itu ada doa pulkam namanya Bu. Doa pulang kampung. Doa pulang kampung itu diucapkannya ketika kita udah mau sampai rumah. Kalau Rasulullah kan kalau sampai rumah ke masjid dulu, ya sholat dulu di masjid, baru ke rumah. Kalau bapak-bapak masjidnya dekat nggak apa-apa juga ke masjid dulu. Tapi aneh, tidak apa-apa itu sunnahnya. Kalau datang dari Sabah tuh ke masjid dulu, ya bisa sholat dulu, sholat apa. Nah, jadi kapan doa pulkam atau pulang kampung itu dibaca? Ketika kita udah masuki batas-batas kota. Kayak Nabi itu. Nabi itu kalau keluar Madinah, kalau udah melihat Gunung Uhud, Nabi itu sangat senang. Sumringah gitu ya. Jadi kata Rasulullah, ada jabalun yuhibbuhu wa yuhibbuna. Ini gunung yang kita cinta sama dia dan dia cinta sama kita. Itu Rasulullah mengatakan gunung itu mencintai kita. Menembus gelapnya malam, meninggalkan hati di kota ini. Madinah, tunggu ya. Kami akan kembali lagi ke sini, membawa segenap cinta, membawa serta keluarga kami yang lain, insya Allah. Mandub, al-matruk mandub. Mandub matruk. Iya, budil kabir barra. Allah. La ilaha illallah. Balik. Taibun juga artinya. Aibuna saya pulang, taibuna sambil bertaubat, abiduna sambil menyembah Allah, hamiduna sambil memuji Allah. Di Rabbina aibuna taibuna abiduna di Rabbina hamiduna, dan sambil memuji Allah Subhanahu wa taala. Nanti saya share aja di grup ya Bu ya. Karena waktu itu pas kita share juga, oh, memang ada doa pulang ada, itu doa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menung soalnya rek. Jadi kalau kasus seperti ini persis gini Bu. Jadi benar Bunda Aisyah ikut perang, ya kemudian mau memerlukan sesuatu, akhirnya pisah dari rombongan. Tiba-tiba sama juru tandu diangkat aja udah naik unta. Kayaknya ketinggalan. Sudah sampai Madinah Bunda Aisyah masih di belakang. Diantar sama sahabat yang bagian geladi besi Sofwan bin Mu'attal. Tapi gara-gara ketinggal di belakang itu, dibilang Bunda Aisyah gini-gini itu isunya berbulan-bulan. Ujian bagi keluarga Rasulullah dan Bunda Aisyah. Tapi itu jadi ketinggian Bunda Aisyah. Ya karena ini kira udah masuk dalam soalnya ada dengan nggak adanya masih ringan. Nah, itu mirip-mirip. Ya paling sendirian aja Bu, nggak sama siapa-siapa. Iya ini di belakang. Tadi waktu itu kerja.
sekian part akhir dari The Holy Journey series kami ya teman. Semoga video sederhana kami menjadi pengobat rindu teman-teman semua pada Mekah dan Madinah. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video. Assalamualaikum. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد اشراقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشاد في سكون الليل أدعو في سجودي